Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Ibu Sumirati Asyaningsih dengan NIM 211302103 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tufani Arviningrum dengan NIM 211302106 dan rekan saya. Saya Karyasnya dengan NIM 211302109. Baik, di sini kami akan melakukan praktikum yang berjudul pembiasan cahaya pada kaca plat paralel. Adapun tujuan praktikum pada pembiasan cahaya, yang pertama, menganalisis hubungan antara sinar datang, sinar bias, dan garis normal pada pembiasan dari udara ke kaca plat paralel atau dari kaca plat paralel ke udara. Kedua, menganalisis sifat cahaya yang mengalami pemantulan sempurna. Ketiga, menganalisis indeks bias dari kaca plat paralel. Dan yang terakhir, menganalisis hukum sinergius untuk pembiasan cahaya. Baik, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu satu buah kaca plat paralel, kemudian satu buah busu derajat, satu buah penggaris, beberapa lembar kertas HPS, satu buah pensil, dan satu buah laser. Baik, berikut merupakan langkah-langkah dalam praktikum pembiasan cahaya. Langkah yang pertama adalah buatlah garis vertikal dan horizontal pada kertas HPS yang sudah disediakan. Langkah kedua adalah meletakkan kaca plat paralel di atas garis vertikal dan horizontal, kemudian gambar kaca paralel tersebut. Kemudian setelah digambar, buatlah sudut sinar datang yaitu 30 derajat. Kemudian letakkan kembali kaca plat paralel dan hidupkan laser, kemudian tembakkan laser pada sudut datang yang sudah tadi ditandai. Kemudian tandai sinar bias yang ada. Kemudian buat garis. Kemudian hitung sudut dari sinar bias yang dihasilkan.
Jadi, sinar bias yang dihasilkan pada sudut datang 30 derajat adalah 20 derajat. Selanjutnya, lakukan pula pada sudut datang yang berbeda yaitu 45 derajat dan 60 derajat. Sebanyak 5 kali percobaan di tiap sudut datangnya. Saya akan menyampaikan sajian data hasil praktikum yang dilakukan dengan praktikum manual. Jadi pada sudut datang 30 derajat, pada percobaan pertama mendapatkan hasil 20 derajat, pada percobaan 2 mendapatkan hasil 19 derajat, pada percobaan 3 mendapatkan hasil 19 derajat, pada percobaan 4 mendapatkan hasil 19,1 derajat, dan pada percobaan 5 mendapatkan hasil 19 derajat. Selanjutnya yaitu pada sudut 45 derajat, pada percobaan pertama mendapatkan hasil 27 derajat, pada percobaan kedua mendapatkan hasil 27,2 derajat, pada percobaan 3 mendapatkan hasil 27 derajat, pada percobaan 4 mendapatkan hasil 27,1 derajat, dan pada percobaan terakhir mendapatkan hasil 27 derajat. Kemudian pada sudut 60 derajat, pada percobaan pertama mendapatkan hasil 37 derajat, pada percobaan 2 mendapatkan hasil 37 derajat, pada percobaan 3 mendapatkan hasil 37,1 derajat, pada percobaan 4 mendapatkan hasil 37 derajat, dan pada percobaan kelima mendapatkan hasil 37 derajat. Dari hasil data praktikum tersebut ditentukanlah nilai indeks bias dan pergeseran cahaya, di mana dalam menentukan indeks bias menggunakan persamaan N sama dengan sin I per R, sin I per sin R, di mana sin I-nya itu merupakan sudut datang dan sin R-nya merupakan sudut bias. Kemudian pada pergeseran cahaya menggunakan persamaan T sama dengan D, sin dalam kurung I dikurang R per cos R, di mana I itu merupakan sudut datang dan R itu merupakan sudut bias. Pada percobaan pertama yaitu pada sudut 30 derajat didapatkan nilai indeks bias yaitu sebesar 1,51. Pada percobaan kedua mendapatkan 1,56, pada percobaan ketiga mendapatkan 1,56, pada percobaan keempat mendapatkan 1,51, dan pada percobaan terakhir yaitu 1,56. Kemudian pergeseran cahaya pada sudut datang 30 derajat pada percobaan pertama mendapatkan 1,21, pada percobaan kedua 1,21, dan pada percobaan 3, 4, dan 5 juga mendapatkan hasil yang sama yaitu 1,21. Selanjutnya pada sudut datang 45 derajat didapatkan nilai indeks bias pada percobaan pertama yaitu 1,58, pada percobaan kedua yaitu 1,54, pada percobaan ketiga yaitu 1,58, pada percobaan keempat yaitu 1,54, dan pada percobaan kelima yaitu 1,58. Sedangkan pada pergeseran cahaya sudut 45 derajat pada percobaan 1 mendapatkan hasil 2,09, pada percobaan 2 mendapatkan hasil 2,02, pada percobaan 3 mendapatkan hasil 2,09, pada percobaan 4 mendapatkan hasil 2,09, dan pada percobaan kelima mendapatkan hasil 2,09. Selanjutnya pada sudut datang 60 derajat pada percobaan pertama mendapatkan nilai indeks bias yaitu 1,45, pada percobaan kedua 3, 4, dan 5 juga menghasilkan hasil yang sama yaitu 1,45. Selanjutnya pada pergeseran cahaya pada sudut 60 derajat pada percobaan pertama mendapatkan hasil 2,92, pada percobaan 2 mendapatkan hasil 2,92, pada percobaan 3, 4, dan 5 juga menghasilkan hasil yang sama yaitu 2,92. Baik, jadi di sini saya akan mempraktekkan langkah kerja dari praktikum virtual yaitu praktikum kaca plan paralel. Yang dimana langkah yang pertama yaitu kita masukkan alamat Pet Colorado pada browser atau Google Chrome. Kemudian setelah muncul tampilan seperti pada layar, kita pilih pada bagian Prims. Nah, kemudian di sini sudah muncul tampilan praktikum virtual pada kaca plan paralel. Nah, di sini kita atur yang dimana pada pilihan menu pertama di pojok kanan atas terdapat menu Environment, yang dimana menu ini digunakan untuk memilih jenis medium yang digunakan. Nah, pada praktikum kali ini
kita akan menggunakan medium berupa udara, sehingga kita pilih yang bagian air. Kemudian, pada pilihan menu kedua, terdapat pilihan jenis cahaya laser yang digunakan beserta dengan warna cahaya lasernya. Nah, kita gunakan jenis cahaya laser pertama dengan warna cahaya merah. Kemudian, pada pilihan menu ketiga di pojok kiri bawah, terdapat menu Objects yang digunakan untuk memilih jenis medium yang digunakan pada plan paralel. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan medium berupa kaca, sehingga kita pilih glass. Kemudian terdapat beberapa pilihan bentuk kaca plan paralel yang telah disediakan seperti pada di layar. Nah, kita pilih yang berbentuk kotak. Kita letakkan di sini. Kemudian pada pilihan menu keempat terdapat menu reflection yang digunakan untuk menunjukkan refleksi dari pantulan cahaya laser. Kemudian ada menu normal untuk menunjukkan garis normal dan menu protractor yang digunakan untuk memunculkan busur derajat. Nah, di sini kita centang menu normal dan juga menu protractor. Kemudian kita nyalakan lasernya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan percobaan yang pertama dengan menyesuaikan letak busur derajatnya terlebih dahulu. Nah, pada percobaan pertama kita putar laser dengan kemiringan sebesar 30 derajat. Nah, jadi di sini sudut yang dilakukan sudah sesuai, itu sebesar 30 derajat. Kemudian bisa kita lihat sudut biasnya yaitu sebesar 19 derajat. Ulangi langkah percobaan sebanyak 5 kali pengulangan percobaan. Kemudian kita lakukan percobaan yang kedua dengan sudut datang yaitu sebesar 45 derajat. Langkahnya sama seperti langkah pada sudut datang 30 derajat. Maka kita dapatkan hasil sudut biasnya yaitu sebesar 27 derajat. Ulangi langkah percobaan sebanyak 5 kali pengulangan percobaan. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan percobaan yang ketiga dengan sudut datang sebesar 60 derajat. Kita dapatkan hasil sudut biasnya yaitu sebesar 37 derajat. Ulangi langkah percobaan sebanyak 5 kali pengulangan percobaan. Dan kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kepada analisis data secara virtual. Nah, di sini kita bisa lihat tabel data hasil analisisnya. Ada beberapa variabel, yaitu sudut datang yang disimbolkan dengan I, kemudian sudut bias yang disimbolkan dengan R, kemudian ada indeks bias kaca plan paralel yang disimbolkan dengan N, dan pergeseran cahaya yang disimbolkan dengan T. Untuk percobaan pertama, pada sudut 30 derajat, terdapat 5 kali percobaan, di mana pada percobaan pertama, sudut biasnya adalah 19 derajat, indeks bias kaca plan paralel adalah 1,53, pergeseran cahaya adalah 1,32. Kemudian, kelima percobaan memiliki hasil percobaan yang sama. Kita akan melanjutkan kepada sudut 45 derajat.
di mana pada percobaan pertama menghasilkan sudut bias 20 derajat, indeks bias kaca pelan paralel yaitu 1,56, dan pergeseran cahaya 2,62. Hal tersebut, maksud saya, hasil tersebut muncul pada kelima kali percobaan tersebut, di mana semuanya menghasilkan nilai yang sama. Untuk yang berikutnya adalah sudut 60 derajat, di mana pada percobaan pertama menghasilkan sudut bias 37 derajat, indeks kaca pelan paralel adalah 1,44, dan pergeseran cahaya adalah 4,69. Nilai yang dihasilkan memiliki nilai yang sama pada kelima percobaan. Kemudian kita akan menentukan indeks bias dengan menggunakan persamaan 2, di mana persamaannya adalah N sama dengan sin I per sin R, di mana sin I merupakan sudut datang dan sin R merupakan sudut bias. Jadi untuk sudut datang 30 derajat, indeks biasnya adalah sin 30 per sin 19 derajat, di mana sin 30 adalah 0,5 dan sin 19 adalah 0,325, yang menghasilkan indeks bias 1,53. Kemudian untuk sudut 45 derajat, indeks biasnya adalah sin 45 derajat dibagi sin 27 derajat, di mana sin 45 derajat adalah 0,707 dan sin 20 derajat adalah 0,453, yang menghasilkan indeks bias 1,56. Kemudian sin I per sin R ini adalah untuk sudut 60 derajat, jadi sin 60 dibagi sin 37 derajat menghasilkan 0,866 dibagi 0,601, dimana ketika dibagi hasilnya adalah 1,44. Jadi indeks biasnya adalah 1,44 untuk sudut 60 derajat. Kemudian kita akan mencari nilai indeks bias rata-rata, di mana rumusnya adalah indeks bias rata-rata sama dengan jumlah seluruh nilai indeks bias per jumlah seluruh percobaan. Jadi untuk sudut 30 derajat nilai indeks bias rata-ratanya adalah 7,675 dibagi 5, yang menghasilkan indeks bias rata-rata yaitu 1,53. Kemudian untuk sudut datang 45 derajat, indeks bias rata-ratanya adalah 7.785 dibagi 5, yang menghasilkan indeks bias rata-rata 1,56. Dan untuk sudut 60 derajat, indeks bias rata-ratanya adalah 7,195 dibagi 5, yang menghasilkan indeks bias rata-rata 1,44 untuk sudut 60 derajat. Kemudian menentukan pergeseran cahaya pada kaca pelan paralel menggunakan persamaan berikut, di mana pergeseran sinar sama dengan tebal kaca dikali sin sudut datang dikurang sudut bias per cos sudut bias. Kemudian untuk variasi sudut 30 derajat kita mendapatkan 6 cm dikali sin 30 dikurang 19 derajat dibagi cos 30 derajat, yang menghasilkan 6 cm dikali sin 11 derajat per cos 30 derajat, yang menghasilkan 6 cm dikali 0,190 per 0,866, yang menghasilkan nilai 1,32.
Jadi pergeseran sinar untuk sudut 30 derajat adalah 1,32. Kemudian untuk sudut 45 derajat nilainya adalah 6 cm dikali sin 45 derajat dikurang 27 derajat dibagi 45 derajat menghasilkan 6 cm dikali sin 18 derajat per cos 45 derajat yang menghasilkan 6 cm dikali 0,309 per 0,707. Jadi pergeseran sinarnya adalah 2,62 untuk sudut 45 derajat. Kemudian untuk sudut 60 derajat adalah 6 cm dikali sin 60 derajat dikurang 30 derajat per cos 60 derajat yang menghasilkan 6 cm dikali sin 23 derajat per cos 60 derajat yang menghasilkan 6 cm dikali 0,390 per 0,5, di mana pergeseran cahaya untuk sudut 60 derajat adalah 4,69. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hasil dan juga pembahasan dari praktikum pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Yang dimana pembiasan ini adalah peristiwa pembelokan sinar karena melalui kerapatan yang berbeda. Nah, pembelokan ini ada dua macam, yaitu pembelokan yang mendekati garis normal dan juga pembelokan yang menjauhi garis normal. Yang dimana pembelokan yang mendekati garis normal itu terjadi ketika sinar melalui medium renggang menuju medium yang lebih rapat. Sedangkan pembelokan yang menjauhi garis normal adalah ketika sinar melalui medium menuju medium yang lebih renggang. Pada percobaan virtual, sudut datang yang pertama yaitu sebesar 30 derajat, didapatkan sudut biasnya yaitu sebesar 19 derajat. Dan pergeseran cahaya sebesar 1,32 cm dengan indeks bias yaitu sebesar 1,54. Nah, pada percobaan dengan sudut datang yang kedua yaitu sebesar 45 derajat, didapatkan sudut bias yaitu sebesar 27 derajat dan pergeseran cahayanya sebesar 2,62 cm dengan indeks bias sebesar 1,56. Kemudian pada percobaan yang terakhir yaitu percobaan dengan sudut datang yang ketiga yaitu sebesar 60 derajat, diperoleh sudut biasnya yaitu sebesar 37 derajat dan pergeseran cahaya sebesar 4,69 cm dengan indeks biasnya yaitu sebesar 1,44. Nah, sedangkan pada percobaan praktikum manual dengan sudut datang 30 derajat, kita dapatkan nilai rata-rata indeks biasnya yaitu sebesar 19,04. Dan kemudian pada percobaan yang kedua yaitu dengan sudut datang 45 derajat, didapatkan nilai rata-rata indeks bias sebesar 27,06 dan pada sudut 60 derajat didapatkan nilai rata-rata indeks biasnya yaitu sebesar 37,04. Nah, hasil yang didapat pada percobaan virtual maupun manual tidak berbeda jauh, sehingga hasil dari praktikum tersebut sesuai dengan teori yang ada, yang dimana semakin besar sudut datangnya, maka nilai dari sudut biasnya akan semakin besar pula. Begitu pula dengan indeks biasnya. Kemudian, adapun hubungan antara sudut datang dan juga besarnya pergeseran adalah semakin besar sudut datang, maka nilai besarnya pergeseran juga akan semakin besar atau semakin panjang. Nah, hasil tersebut sudah sesuai teori, yang mana hukum pembiasan Snellius itu menyatakan bahwa jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar yang dibiaskan akan mendekati garis normal. Nah, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar yang dibiaskan akan menjauhi garis normal. Nah, besarnya pergeseran sinar ini bergantung pada perpanjangan garis yang meninggalkan kaca pelan paralel. Nah, yang dimana sinar yang meninggalkan kaca pelan paralel ini merupakan sinar hasil pembiasan dari medium rapat menuju medium yang renggang, yaitu medium rapatnya itu adalah kaca pelan paralel, sedangkan medium yang lebih renggang itu adalah udara. Nah, sinar pembiasan ini merupakan suar bias yang dihasilkan oleh sinar datang. Jadi semakin besar sinar datang, maka akan semakin besar pula sinar biasnya.
Nah, sehingga sinar yang meninggalkan kaca juga akan semakin jauh. Nah, oleh karenanya, jarak antara garis sinar datang dengan garis perpanjangan sinar yang meninggalkan kaca pelan paralel juga akan semakin panjang. Nah, pada percobaan ini sudah sesuai dengan teori karena semakin besar sudut datang yang digunakan, nilai dari pergeserannya pun akan semakin besar. Kemudian, hubungan antara sudut datang dan juga sudut bias akan semakin besar sudut datang, maka nilai sudut biasnya juga akan semakin besar agar konstan, yaitu pada teori hukum Snellius, yang dimana dalam peristiwa pembiasan cahaya, perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Nah, sudut bias itu bergantung pada laju cahaya kedua media dan pada sudut datang. Nah, apabila sudut datang lebih besar dari sudut kritis, maka sinar tersebut akan dipantulkan seluruhnya ke dalam air sehingga mengalami proses pemantulan sempurna. Nah, namun pada percobaan kami, hasil yang kami dapatkan yaitu sudut bias adalah tidak konstan, yaitu sudutnya naik dan juga turun. Nah, hasil ini bisa terjadi karena terdapat ketidakpastian pengukuran yang dilakukan beberapa kali percobaan oleh pengamat dalam melihat sudut datang dan sudut bias dengan busur derajat. Nah, selain itu, pada saat melakukan percobaan itu, hendaklah harus dilakukan secara teliti, karena harus dalam membaca busur derajat yang digunakan, haruslah melihat derajatnya secara teliti dan juga benar, karena jika salah dalam membaca busur derajat, maka hasil yang didapatkan akan menyimpang dari teori. Baik, demikianlah hasil dan juga pembahasan dari praktikum pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu jelaskan manfaat mengetahui sifat-sifat pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Jadi, dengan memahami sifat-sifat pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel, kita dapat merancang dan menghasilkan prisma yang memungkinkan pemisahan cahaya dengan akurasi tinggi. Ini sangat penting dalam analisis spektral, di mana prisma atau kaca pelan paralel ini dapat digunakan untuk memisahkan cahaya menjadi spektrum warna cahaya yang berbeda. Memahami mengenai sifat-sifat cahaya pada kaca pelan paralel ini juga akan membantu dalam pemahaman fenomena optik secara lebih mendalam. Nah, dalam pembelajaran ilmu fisika, mempelajari bagaimana cahaya berperilaku sebagai saat melewati kaca pelan paralel membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar optik, seperti pada hukum Snellius. Sehingga sangat penting untuk kita mengetahui sifat-sifat pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel karena tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam merancang peralatan optik yang akurat dan efisien, tetapi juga akan membantu dalam pemahaman konsep dasar optik dan memungkinkan pengembangan teknologi optik yang lebih maju. Yaitu, apakah perubahan sudut datang mempengaruhi besarnya sudut bias? Jawabannya adalah perubahan sudut datang mempengaruhi besarnya sudut bias karena semakin besar nilai sudut datang, maka besar sudut bias juga akan semakin besar. Hal ini juga dijelaskan pada hukum Snellius, yaitu jika sudut datang makin besar, sudut bias akan semakin besar pula. Sebaliknya, jika sudut datang semakin kecil, sudut bias juga akan semakin kecil pula. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh sudut datang terhadap sudut bias? Apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik? Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah jika pengaruh sudut datang terhadap sudut bias pada percobaan kaca pelan paralel tidak berbanding lurus atau terbalik secara linear, maka hubungan antara sudut datang dan juga sudut bias pada percobaan ini diatur oleh hukum Snellius yang menyatakan bahwa perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias adalah konstan. Seperti pada persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, secara umum, ketika sudut datang semakin besar, maka sudut bias juga akan semakin besar, namun tidak secara proporsional. Begitu pula ketika sudut datang semakin kecil, maka sudut biasnya pun juga akan semakin kecil, namun juga tidak secara proporsional. Baik, jadi sekian saja jawaban dari pertanyaan nomor 3. Baik, itu tadi merupakan praktikum virtual dan manual dari pembiasan cahaya. Sekian saja video dari hari ini, kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.